Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta, netizen, subscriber, pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat manfaat ataupun juga mendapat hal-hal yang baik yang dimana bisa digunakan untuk memperbaiki di dalam kehidupannya masing-masing. Dan terima kasih banyak atas support, baik like, komen, subscribe kepada channel Pemuda Gaul Nusantara, dimana channel ini representasi dari channel Paduan Gaul yang kedua, dimana channel ini berisi banyak sekali mungkin konten-konten seputar pengobatan ataupun variatifnya itu mengenai keluhan-keluhan dari netizen channel Paduan Gaul. Dan mungkin suatu saat channel ini akan juga dikembangkan kepada ranah-ranah yang sesuai pula. Itu sedikit yang kami sampaikan. Dan juga semoga saja yang masih menggunakan produk Al-Husaini, terkhusus air zam-zam Asma maupun tasbih Mutiara maupun tasbih Gio atau produk yang lain, semoga saja mendapat manfaat yang sebesar-besarnya, baik untuk pribadinya, keluarganya maupun kepada lingkup wilayahnya. Itu yang kami selalu juga sampaikan. Dan juga pemirsa yang sudah menghubungi kami, tetap semangat, baik yang sudah mendapat solusi maupun yang belum, semoga saja diberikan solusi dari Allah melalui perantara dari kami, dan nantinya pun bisa mengarah kepada hal-hal yang sesuai, dimana kita pun hanya perlu taat beribadah pada Allah dengan cara yang benar. Itu yang selalu kami sampaikan dan menjadi pegangan di dalam kehidupan. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan momen ini, ini ada sebuah request netizen, di mana netizen kita kali ini memiliki keluhan, yaitu antar saudara sekandungnya, baik dari kakak dan adiknya. Netizen kami ini berada di tengah-tengahnya. Ini sering kali bertengkar, bahkan selalu tidak akur dari sejak lama, baik sebelum menikah sampai sekarang ini sudah memiliki putra putri dewasa. Kalau menurut versi akal kita manusia, mungkin penyebab pertikaian itu ya karena kesalahpahaman, karena cekcok, karena hal-hal yang sifatnya tidak ada penerimaan satu sama lain. Nah, itu menurut versi akal manusia. Tapi apakah ada daripada pengaruh sisi gaibnya yang sangat kuat hingga sampai bertahun-tahun dari kedua saudara ini tidak bisa akur? Dan sebagai pribadi manusia, kita pun harus bijaksana. Kita harus mencontoh daripada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana dari contoh beliau kita mengambil itibar, dimana kita pun harus memiliki sifat pemaaf, dan juga kasih sayang, dan juga jangan bermusuhan sesama saudara. Itu yang kami sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran, dan juga lebih-lebih nantinya pun tatkala mengalami gesek antar saudara, mendapat sebuah solusi yang terbaiknya. Itu saja yang kami sampaikan. Alhamdulillah kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Mehmet, Mas Ahmad, teman saya. Bagaimana Mas? Apanya Mas? Kabarnya, apanya? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Mikrofonnya sudah play? Sudah. Posisinya di mana? Kaos Mas. Oh, di dalam? Iya. Kedengaran Mas? Ya. Bagus. Sehat ya? Sehat Mas. Oke, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semua efek negatif dan media ternyata masuk apa dibersihkan keluar menguap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah.
Keluarkan semua pengganggu memori-memori, semua bayangan-bayangan buruk, bayangan-bayangan cinta monyet, dan monyet-monyetnya juga dibersihkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dan izin beliau tolong bantu dibantu dihancurkan semua kerajaan jin siluman iblis dan sesat. Semua yang berfitnah tunjuk ini. Dikunci semua gaib fasik yang mempengaruhi jasad ibu. Yang membuat seringkali permusuhan dengan saudaranya Ibu Tri. Saya mohon otomatis terikat semua gaib-gaib fasik yang terhubung dari unsur luhur, dari unsur luar atau dari unsur manapun, semua terkunci seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya, salah satu makhluk gaib terkuat yang selama ini membuat pertengkaran bahkan sampai permusuhan di dalam keluarga, di jasad ibu dan juga Ibu Tri yang ada di foto yang saya tunjuk ini. Saya mohon salah satu makhluk gaib yang bekerja yang membuat ketidakakuran, yang membuat permasalahan, dan juga yang membuat daripada permusuhan, ketarik ke tangan saya, penyusup penipu hancur jadi yang asli, ketarik ke tangan saya. Kuasai jasad mediator ini otomatis semakin nyambung, semakin nyaman menggunakan jasad mediator ini, wadahnya semakin besar, semakin kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suara nyambung, bisa berbicara bahasa manusia otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kalian apa? Siluman. Siluman apa? Buaya. Buaya? Ya. Buaya dari mana? Saat menungso. Otomatis berubah menjadi bahasa nasional saja, bahasa Indonesia. Jasad manusia. Jasad manusia? Ya. Manusia yang mana? Banyak manusia dunia ini. Ya. Saya jelaskan sedikit kisi-kisinya. Manusia yang banyak goib-goib, di mana goib fasik itu mempengaruhi jasad manusia, tempat tinggal dalam jasad manusia, akan mempengaruhi jasad manusia, di mana hati akan menjadi keras, pikiran kosong, selalu berpikiran buruk dan negatif. Jadi itu. Saya bertempat tinggal di mata dan di hatinya, berpindah-pindah. Teman-teman saya ini banyak yang masuk, tak itu dari golongan jin maupun teman saya siluman yang lain. Siluman ular ada, siluman serangga juga ada. Saya pengen, kenapa saya yang muncul? Saya pengen menguasai jasad ini. Kami yang kuat. Ya, saya mau menyelewengkan informasi. Nah, jika menyelewengkan informasi, terpotong-potong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad, potong-potong. Allah. Allah. Kamu ini dukun atau bukan? Bukan. Saya enggak dukun kok, kamu kira dukun pelanggaran. Emang ada dukun kurus kayak gini? Ya ada, kalau dukun belum mendapatkan uang ya dukunnya kurus.
Belum menikmati hasil keilmuan yang dimanfaatkan. Wow, saya ini nggak punya ilmu. Woi, buaya, mau main-main kamu, woi. Saya ini buaya yang gemuk. Perut kan dibedah sekalian ya. Jangan. Biar ya serasi dengan tubuh saya. Dah, saya mau bertanya ke poin-poinnya. Ya silahkan. Kamu berada dalam jasad Ibu Warti ini, kakaknya Ibu Yuli yang saya maksud ini. Kamu Ya. asli atau penyusup? Penyusup hancur otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya memang ada, cuman di kepala ini bukan dari saya, Dari mana? dari luar. Yang menyusup langsung dihancurkan lempar. Ya. Kenapa? Saya bisa mengikuti wanita itu. Asal muasalnya itu panjang runtutan ceritanya. Dahulu kala dari mbah-mbahnya terdahulu pernah meminta bantuan kepada orang yang bisa disebut orang itu orang pintar, orang dukun, memberikan jimat pengasihan. Di mana jimat pengasihan itu isinya ya seperti saya ini. Saya dulu jin, kenapa bisa jadi siluman? Kenapa? Ya dari runtutan cerita yang panjang itu, saya berhasil mempengaruhi sifat manusia untuk tidak baik itu tidak beribadah, mempengaruhi hal-hal negatif yang lain, tidak selayaknya manusia memanusiakan manusia. Ketika itu saya sudah berhasil membuat manusia itu ya setidaknya tidak tahu jalan arah kemana dia nanti kembali itu, ataupun dia mengingat yang menciptakan dia. Saya mendapatkan hadiah dari Tuhan saya. Tuhan saya ya golongan gaib juga, cuman membantu Tuhan saya itu. Golongan iblis lah. Weh. Sudah punya ibu ini, Bu Warti ini. Ada juga. Kok ada semua emang binatang atau apa? Ada semua. Ya tanyakan wanita itu. Kalau ngoceh aja kamu. Kalau jasadnya sudah penuh dari golongan kami sudah bervariasi dari jin menjadi siluman, dari siluman menjadi iblis, itu ya berhasil menggoda wanita itu. Sikap yang dimunculkan, berpikiran buruk pada tetangga, saudara, ayah ibu, semuanya dipengaruhi karena golongan kami sudah berhasil. Jadi begitu ya? Wujud yang dimunculkan itulah saya senang, gemuk, nyaman di dalam jasad wanita itu. Gemoy. Marah dan marah saja. Terus ini, setahu saya, kalau saya juga kan punya saudara banyak. Tatkala terjadi ya pertikaian, pertengkaran antar saudara, berarti itu ada sisi gaibnya yang bekerja. Pasti ada di dalam yang paling kuat negatifnya. Pasti yang memulai duluan menyalakan api untuk suatu masalah. Dan ketika orang yang berhadapan itu terpancing dengan emosi juga, ya pasti golongan kami panen besar. Secara apa namanya kedudukan, Ibu Warti kan lebih tua dari adiknya. Lah ini yang dominan kuat negatifnya yang kakak atau adiknya? Jujur katakan, buang terpenggal kepalamu. Sama-sama kuat. Terus dulu awalnya memang banyak kakaknya. Terus? Karena adiknya terpengaruh dengan api yang dinyalakan itu, dia sama-sama juga. Loh, terpengaruh juga. Api kayak mana? Hidupin korek kayak atau apa? Kan, api yaitu mencari masalah di dalam masalah. Dia mencari masalah, pengen mencari tahu dari apa yang dilakukan keluarganya. Ketika menguntungkan, dia ikut campur dan mengambil keuntungan daripada itu. Ada juga yang lain, keburukan-keburukan. Entah itu dari kecil sudah pernah dibantu, dirawat. Kenapa kamu sama kakakmu seperti ini? Lah ngomong-ngomong, terjadinya perbedaan dari pandangan hingga sampai timbul pertengkaran itu karena pengaruh kodam di tubuh masing-masing orangnya, dari leluhur atau dari mana? Katakan.
memang asal muasalnya itu dari leluhur dan juga perilaku manusia itu sendiri. Terus Manusia kan sedikitnya pasti pernah mengerjakan ataupun berbuat dosa. Itulah dari dosa-dosa yang tinggal manusia itu. Paling banyak memang wanita yang sering sini mengomongkan orang itu. Ngibah. Ya, itulah salah dari wadah wanita. Ketika berkumpul wanita-wanita itu selalu gini terus. Itu menimbulkan jin-jin fasik dan mengikuti manusia. Itu wanita itu. Dan ketika itu dilanjutkan terus-menerus, ya nanti tidak akan mudah terima nasihat orang lain. Ya asal muasal itu dari leluhur dan dosanya itu sendiri yang gini gitu loh, ngoceh terus ngibah. Ngoceh. Yang diterima manusia itu ngibah. Apalagi gibah ya, saya tahu gibah itu. Gibah itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana ada mengomongkan kejelekan-kejelekan orang lain, entah itu mengejek, bagusan anak saya daripada anak itu, apa itu boleh? Itu kan sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa harus dibanding-bandingkan? Saya jadi cerdas di sini. Weh, kamu siluman macam apa? Cerdas buaya itu cerdas menggoda perempuan. Bukan, maksud saya bukan tugas saya jin fasik itu bukan seperti ini. Loh, kok kamu jadi seperti itu? Tambah jujur. Tambah lebih jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Kepala otak ini malah jujur semua ini. Bagus. Ya, kenapa wanita itu sudah bertikai-tikai terus-menerus dari satu rumah sampai pindah rumah? Ya, karena saya berhasil mengambil dan menggantinya dengan pasukan-pasukan jin-jin kecil. Kunti mudah menangis, berpikiran terus. Kenapa masalah ini dengan kakak saya, dengan adik saya tidak bisa selesai hanya dengan masalah kecil? Itu dipikirkan dari anak-anak buat saya tugaskan. Kunti-kunti yang masih menempel di tubuh itu. Ya, itu kalau orang ya salah satu wanita itu dia pikiran masalah bengong, jin-jin yang di rumahnya pasti akan mengganggunya. Tidak hanya dosanya dari leluhurnya, wah banyak itu. Jadi begitu ya? Ya. Terus padahal secara manusia atau secara nyata lah, alam nyata, pihak-pihak saudara yang lain kan sudah membantu meredamkan toh. Apa hal seperti itu makhluk gaib tidak peduli? Nggak bisa. Tetap bekerja meskipun dipertemukan, dimusyawarahkan. Itu hanya baik-baik di depannya saja. Setelah berpisah, tidak bertemu tatap muka, pasti tidak akan terima di dalam hatinya. Na'udzubillah. Masih keras hatinya. Tidak akan mudah masalah diselesaikan dengan seperti ini. Harusnya dia meminta maaf. Dan orang yang merasa dia tidak bersalah, ya dia tidak mau meminta maaf. Jadi dari hal ini sendiri malah memunculkan sifat-sifat buruk, gengsi lah, sifat merasa lah, merasa benar, merasa yang baik. Itu siapa yang mengolah? Kamu. Ya, kalau dari kakaknya merasa dia lebih tua, kalau adiknya, ya saya pengaruhi juga. Dia yang salah, kenapa saya harus yang meminta maaf? Dia kan yang memancing-mancing duluan. Merasa lebih baik gitu. Besar kan iya. Oke. Apa yang kamu yang bekerja, kamu sudah mengambil apa tadi, Saripati? Ya. Kok gak sakit orangnya? Dia tidak sakit. Terus? Karena dari yang saya ambil itu belum seberapa sebenarnya. Masih ada lapisan-lapisan lain. Terus pernah suatu saat dahulu kala itu dibawa ke orang tertentu lah, diakurkan lewat orang pinter atau spiritual. Wih, lah itu kalau gak mempan gimana ceritanya? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya kenapa? Katakan jujur, Ya. Seharusnya ketika manusia perilakunya yang dimunculkan itu buruk-buruk semuanya, itu yang membantu harus diselidiki. Diselidiki dengan apa ya? Banyak. Kalau dia mendatangi orang pintar, orang pintar itu
menyosok. Aduh, ini ada yang mengganggu ini. Yang mengganggu hancur. Allah. Solusinya itu seperti apa? Kalau solusikan, kamu harus bermusyawarah, saling maafkan. Setelah itu menyesali perbuatan kamu, ya itu benar. Tapi harus ada yang membimbing juga. Ketika dia mendatangi orang pintar, didoakan. Setelah itu dikasih jimat-jimat supaya dia tentram. Itu ya menyalahi aturan. Dia menyalahi aturan pokoknya. Kasih minum, doakan. Ya baiklah. Baik menurut dia lah. Ya baik menurut dia. Dikasihkan ini biar tenang hati kamu, biar adem hati kamu. Itu tidak mempan. Oke. Solusinya ya itu ketika dia mendatangi orang pintar. Solusinya itu seperti apa? Ketika mengarahkan untuk menyesali perbuatannya dengan tobat kembali pada Allah. Emang ada orang pintar yang ngasih solusi kayak gitu? Yang mana? Ngasih solusi seperti apa? Harus tobat pada Allah. Ada? Ada lah, tapi sedikit. Orang pintar kayak apa orang pintarnya? Pintar bukan dia mengakui. Terus? Pintar karena saya melihatnya. Oh, gaib yang melihat. Ya. Jadi bukan pandangan manusia, dianggap pintar, dianggap dukun, bukan. Yang maksud dasar buaya mulutmu manis kalau menipu manusia, woi. Baru kali ini saya jujur kepada manusia. Dukun-dukun yang pernah saya bantu dulu, pernah saya kelabui semuanya. Kamu mau ngelabui saya di sini ya potong-potong yang ya. dia undang dengan mantra-mantra. Semua terbukti. Entah itu pengasihan, wibawa. Terus selama ini kan sudah lumayan lama kok nggak bisa akur tentram lagi, jadi disolusikan kemana-mana. Ya. Nah, sekarang kamu yang sampai sini, kamu mau apa? Dia masih mengganggunya lah. Berani kamu ganggu? Ya berani. Kenapa tidak berani? Dia kan jadi data saya. Ini lihat telapatan saya. Terlihat. Apa itu putih-putih? Muhammad. Tembus, bahkan juga bisa membakar itu di matamu. Saya tidak mau melihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kabur, otomatis tidak bisa terlingkari api dari sebelah sana, mengitari sampai ke tiang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bergeser. Apa yang kamu inginkan dari saya? Kamu mau diajak baik-baik, kamu dulu jin kan? Mau diajak kembali ke jin atau kamu mau menjadi budak iblis selamanya? Ya mau jadi budak iblis. Loh, bener. Bener. Saya tanya sekali lagi, kamu jadi budak iblis atau jin? Lebih senang, lebih mudah. Terus? Kok bisa begitu? Nanti saya naik pangkat juga. Kalau kamu tugasnya apa untungnya saya mau Islam? Tidak ada untungnya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, salah satu makhluk gaib yang sudah saya mohon dan datang, pasukan Mbah Noto. Assalamualaikum. Tarik tangan saya, pasukan Mbah Noto yang asli. Ini di depan yang muslim. Assalamualaikum. Apa benar ini jin? Jin kok gini? Rapi sekali. Dimana tahu lah, itu tanyai. Jin-jin di bawah saya itu tidak seperti ini. Itu di bawah kamu. Hal ini beda, tanyai. Pukul aja otomatis. Allah. Wah garang juga ini jin. Wah. Kepalanya, matanya itu. Mulutnya dipukul. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Bentar saya tanyakan. Teman kenapa kamu semua mau itu jadi muslim? Waduh. Ya, saya mengerti. Mengerti. Udah, ini saya kembalikan ya. Ya, jauhkan. Masukkan Benoto, tertarik ke tangan saya. Memang. Kembali berjuang. Tugas jin itu hanya beribadah, bukan membantu dan mengganggu manusia. Nah, kamu tahu gitu kok. Kenapa kamu? Iya, yang memberi pengetahuan kamu. Sulit sekali berbicara jujur. Otomatis jasad mediator ini menjadi nyaman kamu gunakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini teman-teman saya pasti berontak kalau saya tidak menjadi temannya lagi.
Yang tidak mau ikut menjadi Islam langsung diledakkan, dilempar. Sallallahu ala Muhammad. Nyata terlempar. Semuanya dilempar ya. Tidak mau diledakkan. Sallallahu. Ledak. Masuk. Sallallahu. Ya. Rantai semua. Sallallahu. Memang golongan jin harus beribadah taat. Itu cuma harus ada yang mengajari dan juga ibadahnya harus tersambung, bukan asal-asalan. Kalau jin muslim yang tadi saya lihat itu tersambung dengan penguasa di alam gaib Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Saya ikut bersedia. Ya udah panggil bumu, pasukanmu di tubuh Mbak atau Ibu Warti tadi dan juga adiknya. Tersambung dengan kamu dari kota leluhur, semuanya otomatis tunduk kepadamu, mengikuti itu diislamkan. Sallallahu perintah ini masuk dari izin beliau guru saya. Belum cukup kuat saya untuk menariknya. Otomatis kamu juga harus disambungkan power kuat berlipat-lipat dengan keilmuan, dengan amaliyah maupun dengan syariat dan juga audit masuk. Rasakan iman Islamnya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ini bukti nyata kalau sudah. Ya, saya tidak mau menyebutkan lebih luas lagi. Panggil semuanya. Saya jangan lagi ikut iblis. Nanti kamu bisa terpengaruh seperti saya nanti kamu. Atau mungkin ada efek tumbal dari dukun-dukun yang pernah mengobati ibunya orang-orang ini. Mengganggu ya ada. Dan tinggal di rumahnya sana. Pasti ada. Karena dari perbuatan manusia itulah, dari kodam-kodamnya pasti akan menuntut balas. Menuntut balas yaitu yang mengambil upah. Kodam yang nuntut balas jasa juga ya. Ya itu kan, kalau dipertanyakan kan dia bisa tahu dari apa dia tercipta, dari apa dia. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dipertanyakan kodam-kodam dari perbuatan maksiat. Bisa ditanyakan. Itulah ya. Udah ceritanya nanti lagi. Udah kamu ambil. Kamu kan tadi sambil nanya. Ya ambil semua. Ada yang menjerat golongan tanduk itu. Iblis-iblis yang menjerat dua orang ini hingga timbul semua persifatan buruk baik di kakak maupun adiknya. Saya mohon otomatis hancur, terputus semua rantai-rantai iblis. Pasukan saya sini ke putus. Sini. Jangan mau ikut di situ lagi. Dan terlempar. Beliau sangat menyukai Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Banyak yang mau ternyata. Putus rantai iblis. Sudah. Ini yang mau. Iya, nggak apa-apa. Ikuti kata-kata saya dulu. Serempak semua. Ya ini sudah saya. Ikuti ya. Saya komando jadi satu. Otomatis semua mengikuti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin iman Islam lafal Allah, syariat Islam lengkap dan bicara ibadah beserta amal hidup beliau dan keilmuannya seluruh piranti kelemahan lengkap masuk.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang cengengesan ini. Otomatis yang menolak meledak. Dia berpura-pura. Ya berpura-pura hancur. Terlempar. Jadi jasad mediator ini terlempar masuk ke tempatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin nyaman, semakin fresh, semakin kuat. Allah. Nah, apa yang kamu rasakan? Lebih tenang dan lebih sejuk. Lebih tenang, lebih sejuk. Adakah yang kamu ambil dari tubuh? Ibu tadi kembalikan. Ikatan saya masih setengah. Perjanjian yang kamu punya dengan jasad Ibu Warti dan juga leluhurnya dan juga adiknya, seluruhnya diputus dengan senjata. Saya mohon dengan izin. Terputus semuanya. Putus semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Beli kosong tidak memiliki kaitan dengan manusia siapapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Kotoranmu di tubuh kedua orang tersebut tolong dibantu dibersihkan. Dari leluhurnya, dari jimat-jimat yang ditanam di leluhurnya atau di rumahnya juga ambil semua. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau, tolong bantu pindahkan orang yang foto ini bernama. Dibantu dihancurkan semua energi negatif jin, siluman, iblis yang mengganggu jasad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dihancurkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Di tubuh adiknya juga Ibu Tri. Saya mohon ini rumset. Semuanya dihancurkan, seluruh kerajaan jin, siluman, iblis dalam jasadnya hancur sehancur-hancurnya, terdorong keluar mudah nantinya lewat cairan berupa muntahan maupun lewat Sallallahu alaihi Muhammad, dan juga nantinya diberikan efek positif hingga persifatan negatifnya dihilangkan diganti yang positif. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah? Ya. Benar. Terus solusinya kayak apa secara nyata? Ya. Manusianya itu harus menyadari dari kesalahan-kesalahannya, berpikiran negatif, dan juga omongan-omongannya itu dijaga juga. Dan bertemu langsung meminta maaf, mengakui dari kesalahan-kesalahannya, dari ucapan-ucapan yang masuk ke dalam hati itu. Semuanya dilupakan, dimusyawarahkan, dan jangan diungkit-ungkit lagi. Oh, seperti kalau itu. Untuk pengaruh-pengaruh negatif, jangan banyak gibah, mengomongkan orang-orang lain, mengomongkan keburukan-keburukan lain, karena itu akan menambah negatif yang selama ini dia tanam sudah berlama-lama. Kalau syukur-syukur dia nanti bisa menyesali, bertobat kembali pada Allah dengan yang mengajarinya sesuai, bukan seperti yang dulu-dulu. Oke. Jadi dari tobat itu nanti bersihkan diri, bersihkan hatinya itu dari rasa tidak menerima, dari sifat-sifat yang buruk itu dibersihkan semua. Ya, supaya dari kita sisi jadi manusia itu manusia legowo gitu. Gak mudah pemarah, gak mudah dendam, apalagi dengan saudara gitu. Ya, lebih utama memang seperti itu. Kalau untuk sisi manusianya, dia bertemu dan mengakui kesalahannya, tidak mengungkit-ungkit lagi. Kalau pengaruh negatif ya, dia harus bertobat sesuai, bukan seperti yang dulu-dulu dia pernah datangi, dia temui. Cari solusi dari permasalahannya.
Terima kasih banyak. Sekarang kamu berjuang, kamu menjadi ya, sesuai dengan saya mohon dengan izin beliau guru saya. Perintah untuk kamu berjuang ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Perintah untuk kamu berjuang ke sana. Energi negatif di rumah maupun dimanapun yang membuat temuan leluhur yang saat ini lupa itu bantu didampingi sementara dan kamu berjuang taat pada Allah dengan perintah tersebut. Sudah. Saya lakukan dengan senang hati. Terima kasih sudah menyadarkan golongan jin fasik seperti saya. Ini ya sama-sama. Saya mau izin pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf langsung teman. Maaf. Sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya konten di kesempatan kali ini bahwasanya ini sedikit semoga saja menjadi pengetahuan bagi kita dan juga iktibar bagi kita bahwasanya pentingnya membersihkan bukan hanya jasmani tapi juga rohani, dimana tatkala rohani kita sering dibersihkan, disitulah akan timbul sifat baik, baik nanti yang positif, sifat mudah menolong antar sesama, sifat yang tadinya sempat membuat marah-marah menjadi sifat rukun, dan juga saling asah dan asuh, dan juga sifat-sifat positif yang lain itu. Dan juga dari hati yang kotor, ini yang mungkin kami sampaikan. Dari hati yang kotor inilah nantinya akan membuat mindset pola pikir kita itu semakin kotor. Dan ketika pola pikir kotor itu berarti mencerminkan hati yang kotor. Nah, tatkala hati ini kotor, mujizat pasti nanti kemanapun akan kotor. Dan memandang suatu kejadian apapun dan juga kepada siapapun kita memandang akan menjadi hal yang kotor. Itu yang kami sampaikan. Kalau sudah begitu berarti kita nanti akan ditimbulkan sifat merasa lebih baik, merasa lebih ini, lebih itu, dan lebih bagaimanapun hingga akhirnya kita tidak sadar bahwasanya iblis sudah banyak menguasai jasad kita. Seperti halnya seperti itu, jika pemirsa ingin berkonsultasi atau menyampaikan sedikit keluhannya, nanti bisa disampaikan ke kami melalui kontak yang ada di deskripsi YouTube. Dan semoga saja kita yang sudah belajar amaliyah selalu diizinkan istiqomah rutin mengerjakan ibadah pembersihan jasmani dan rohani, dan lebih-lebih kita pun dimampukan untuk sama-sama saling mendukung dan saling menguatkan sesuai porsi perjuangan kita semuanya. Itu yang kami sampaikan di konten kali ini. Dan tatkala kita sudah sering membersihkan rohani, insya Allah nanti hati yang tersambung ke pola pikir itu nanti semakin jernih, memandang kejadian apapun semakin nyaman, semakin mudah terhadap apa yang sudah digariskan dan dikehendaki Allah. Kita menerimanya dengan lapang dada, baik dengan saudara pun akan lapang dada, baik dengan siapapun lah nanti pandangan kita tidak buruk atau tidak kotor. Itu yang kami sampaikan, semoga bisa dipahami dan juga bisa dimengerti dan membawa pengaruh positif kepada kehidupan kita masing-masing. Jika banyak kekurangan dari konten ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada sebuah kebaikan ataupun sebuah kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena kebenarannya hak yang mutlak itu tetap milik Allah. Jaga keutuhan, jaga persatuan, terkhusus keutuhan keluarga dan juga persatuan keluarga. Karena bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Tatkala kita bersatu berarti kita beribadah pun bersama-sama lebih mudah dan juga lebih saling menguatkan. Di situ nilai positifnya. Itu saja dari kami. Yang muda, yang berkarya, jangan lupa semoga saja dalam keadaan apapun kita tetap selalu bisa tersenyum, tertawa dan berbahagia. Jangan lupa ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.